Ini adalah masuk kita ke komplek kita di BSD Kencana. Siap. Ayo, makasih ya. Yuk, ayo Ji. Ya Ji. Ji, ayo Ji, mari Ji. Ya, ini kita memasukin kawasan di perumahan saya di BSD sektor 125 di daerah Serpong, Tangerang Selatan ya. Ini adalah komplek di mana saya tinggal ya. Disinilah saya akan tunjukkan yang Masjid Al-Madaninya, dari masuk pintu depan, gate dari security. Kemudian ya, ini adalah masjidnya, Masjid Al-Madani yang sudah berdiri dengan megah ya, dan masih ada pembangunan di sana sini. Ini dia Masjid Al-Madaninya ya. Sungguh masjidnya sudah sangat besar, sekarang ini berkembang maju dengan baik sejak dirintis oleh Pak Polis dan kawan-kawan. Nah, ini masuk kepada kita sekarang nanti melihat ke daerah musola kita ya. Ya, ada cerita lucu dan menarik ya saat waktu kita di saat awal-awal itu melaksanakan kegiatan di musola, karena kita minimnya ilmu waktu itu. Jadi saya ditunjuk untuk Pak Haji jadi imam tarawih. Ya, saya sebenarnya juga kurang begitu paham gitu ya mengenai bacaan ayat-ayatnya. Jadi saya baca surat kul 3 kul sampai awal sampai akhir kul terus. Bahkan saya sampai membawa buku ayat-ayat pendek itu saya bawa untuk di mihrab khotib, hingga saya setiap habis selesai rakaat saya baca apa lagi ayat-ayatnya. Tapi begitu saya sujud itu ternyata buku ayatnya itu sudah berpindah, sehingga saya kebingungan, waduh ini sambil jadi imam tapi gimana. Tapi karena makmumnya tidak tahu, ya sudah saya aja yang tahu. Ya, lucunya. Jadi hanya saya yang tahu cerita tempat musola yang kita dulu bangun ya. Nah, ini yang saya sampaikan, yaitu musola yang kita sebagai langkah awal dulu bersiar menyatukan semua, khususnya warga yang ada di sini. Ini musola yang menjadi wakaf dari Pak Inong dan keluarga, yang tempat kita dulu awal membangun bersyiar pertama sekali, sehingga sampai detik ini saat ini sudah berdiri Masjid Al-Madani. Saya juga pernah dipaksa ini ngisi kultum ya, udah isi seadanya aja pakai clipping koran. Ya, terima kasih, itu saja. Selanjutnya nanti saya akan sampaikan dalam bentuk satu cerita, bagaimana kita ada cerita apa saja di sekitaran ini berhubungan dengan musola ini, dan juga mengenai Al-Madani Masjid yang sempat dikelola oleh Pak Nurfalis yang tadi saya sampaikan, Polis dan seluruh keluarga besar yang ada di sektor 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku, ikhwan akhwat, inilah masjid yang sekarang sudah berdiri, yang tadi saya sampaikan bahwa Pak Polis, rekan saudara kita dulu yang awal kita bersama-sama juga menjual di musola, sekarang sudah kita berdiri masjid semegah ini, namanya Masjid Al-Madani, atas prakarsa rekan-rekan dan khususnya Pak Polis sebagai ketua masjid kemarin dan saat periode yang kemarin. Nah, inilah kira-kira Masjid Al-Madani yang sudah berdiri dengan lebih baik dan megah hingga menjadi pemersatu ya di sektor 12.5 masjid kita ini. Ini ya, walau ada cerita kecil ya waktu pembangunan awal pembangunan kita sekarang berdiri ya. Ini sebagai salah satu simbol dakwah dari persatuan umat Islam di sekitar sektor 12.5, dan yang utama adalah misi, yaitu Islam sebagai pembawa rahmatan lil alamin. Dimanapun kita berada, kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu sebaik-baik manusia, kata Nabi, bahwa sebaik-baik manusia umatku adalah orang yang bermanfaat bagi sesama umat manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ikhwan akhwat, ukhti, akhi, saudara-saudara sedulurku semua di mana saja berada, khususnya teman-teman yang ada di pengajian, di majelis, di mana saja kamu berada. Seperti yang saya pernah cerita ya, ini saya berada saat ini, saya betul-betul, insya Allah ya Allah, ditemukan saya sama saudara saya nih, Ketua Masjid Al-Madani yang ada di perumahan saya yang sudah lama sangat saya rindukan juga bisa bertemu. Dan alhamdulillah dipertemukan sama Allah hari ini tanpa disengaja, namanya Pak Haji Kholis. Ini luar biasa, teman kita dulu berjuang. Nah, saya yang seperti saya pernah berbicara cerita di salah satu cerita-cerita saya yang pernah ketemu saya ada bercerita membuat satu awal syiar itu di satu musola, yaitu musolanya yang berada di daerah yang kita nanti sebentar lagi akan kunjungi hadirin. Nanti saya akan bercerita sedikit gimana itu musola. Di situ ada bentuk-bentuk syiar, bentuk-bentuk awal perjuangan di dalam membangun ukhuwah Islamiyah di khususnya di sekitaran terkecil kita dahulu. Kemudian kita melangkah ke hal yang besar. Saya cerita awal ini supaya nanti kita jadi punya gambaran bahwa perjuangan itu yang benar adalah mensiar, menyampaikan dakwah di jalan Allah, tetapi ada bukti yang sangat nyata, bahwa nyata itu menjadi satu bukti bahwa kita pernah melakukan itu pun. Jadi pengalaman kita itu kita tunjukkan dengan misi hanya lillahi ta'ala, untuk keagungan Allah SWT. Oke, kita ikuti nanti ya di mana saya ada di musola itu dengan Pak Haji Kholis, kebetulan tidak sengaja ditemukan. Saya tunjukkan nanti musolanya itu, di situ awal nanti saya akan bercerita apa yang kira-kira pernah kita jadikan satu syiar awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwan akhwat saudaraku, inilah musola yang saya pernah sampaikan, ceritakan dari sinilah awal mula kita dulu bersyiar saat kita masih muda 20 tahun yang lalu. Jadi musola ini menjadi salah satu syiar awal kita di perumahan komplek kita di BSD Jakarta Tangerang Selatan, bahwa musola ini pernah kita jadikan awal tempat media dakwah awal kita. Kita pernah melakukan beberapa hal, yaitu salah satunya pernah membangun satu bentuk sholat tarawih pada saat Ramadan. Sekalipun musola ini dulu kita gabung dengan para masyarakat sekitar di kampung sekitar sini. Ini menyatukan ukhuwah Islamiyah kita antara sekitaran sini dengan masyarakat. Jadi bagaimana kita ngebangun masyarakat yang saat itu muslimnya sangat minoritas di sekitar sini. Jadi saat itu kita bangun bagaimana kita rasanya mempersatukan semua elemen, khususnya umat muslim kita yang ada di sekitaran rumah Bumi Serpong Damai di sektor 12-5 Kencana Langka. Ya, ini salah satu cerita kita. Nanti selanjutnya saya akan sampaikan dalam bentuk klip saya yang lain. Cuman ini saya hanya mau tunjukkan dari sinilah tempat musola itu berdiri, sehingga terbentuknya satu majelis yang menjadi sekarang berdiri dengan sangat megah dan baik yang dikelola oleh Pak Ustadz Haji Pak Kholis. Inilah teman kita lama dulu berjuang di sini. Beliau lah sekarang yang mengelola di Masjid Al-Madani yang ada di BSD. Nanti saya tunjukkan masjidnya seperti apa. Disitulah bentuk sesungguhnya perjuangan yang sekarang ini sedang dibangun. Bahkan kita merinding mendengarnya. Jadi masjid kita itu sudah berdiri dengan megah, dan itu luar biasa atas kesatuan daripada umat Islam yang ada di sekitar kita di BSD sektor 12-5 khususnya. Ini dari alangkah cerita awal kita berdakwah bersyiar masalah keislaman, ukhuwah Islamiyah di sekitaran kita dimanapun kita berada, bahwa semata-mata kita tunjukkan bahwa Islam hadir sebagai misi rahmatan lil alamin untuk kita semua. Lahir bentukan Islam turunnya ke bumi kita adalah sebagai pemersatu, sebagai rahmat sekalian alam. Jadi nanti kita ceritanya selanjutnya, kita ikuti terus, simak beritanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya juga ingat waktu saya di musola ini, saya pernah mengecat musola ini dengan ditemani anak saya waktu itu baru 5 tahunan ya, Khalif. Jadi saya mengecat itu, waduh ya Allah, itu saya diselamatkan. Mengecat itu menggunakan tangga-tangganya jatuh dan hampir saya juga ada kecelakaan kecil ya. Tapi alhamdulillah saya selamat karena mengecat dibantu juga oleh rekan saya Pak Edi waktu itu. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Baik semua saudaraku semua. Khususnya yang menyaksikan ini adalah salah satu perjuangan kita, misi kita di sektor 12-5 dari awal
perjalanan musola. Inilah kelompok kawan-kawan kita yang sempat bergabung di tahap-tahap awal, baik yang ada dan yang berikutnya melanjutkan dari mulai musola dan madani, masjid, semua ada andil di situ, semua rekan-rekan saudara-saudara kita muslim di sektor 12.5. Semoga kita dapat bercerita lagi di berikutnya. Terima